Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kita akan segera memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Dan kita akan mempersembahkan puji-pujian kita, korban syukur kita, dan juga segala penyembahan kita untuk dipersembahkan kepada Allah kita yang kudus. Mari kita mulai dengan saat teduh. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan Allah kita, memuji Tuhan kita, Allah yang Maha Kuasa, dengan KPPK lagu nomor 21, Puji Tuhan, Allah Maha Kuasa. Puji Tuhan Allah Sang Pencipta Maha Kuasa. Puji Tuhan Dia penebusku yang bersentosa. Mari kita menghampiri tatanya, memuji memuliakannya. Puji Tuhan Allah yang memerintah semesta. Dia melindungimu di bawah naungan sayapnya. Mari lihat semua hasrat hatimu dan jadilah kehendaknya. Saudara, kita akan memulai kebaktian kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan yang teguh bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan membuka kebaktian kita pada pagi hari ini, yang diambil dari Mazmur 107, ayat yang keempat sampai yang ke-9. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka lapar dan haus. Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus, sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga, dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari saudara-saudara sekalian, kita akan meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu KPPK nomor 30, Yesus Pengasih Jiwaku. Angin ribut menderu,
dahsyat gemuruh, lindungiku, oh Tuhan, hingga badai berada. Pimpin aku ke surga, dan terima aku di sana. Sungguh limpah kasih-Mu menutupi dosaku. Kau sumber air hidupku, menyegarkan jiwaku. Air hidup yang bakal puaskan dahagaku. Biar aku melimpah sampai akhir hidupku. Mari kita tundukkan kepala kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa. Ya Tuhan, kepada Engkau saja kami bersyukur. Kepada Engkau saja kami menyembah ya Tuhan. Dan bersyukur Tuhan atas karena anugerah Tuhan yang begitu besar kepada kami. Dan karena keselamatan yang Kau berikan bagi kami. Sehingga kami yang tadi adalah musuh-Mu ya Tuhan, boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu ya. Dan di dalam hidup kami sehari lepas sehari, pemeliharaan Tuhan tidak pernah lepas sedetik pun daripada kehidupan kami. Apakah kami ini ya Tuhan, yang boleh layak mendapatkan itu semua? Dan bahkan pada saat ini Tuhan, kami masih boleh datang untuk beribadah kepada Engkau. Memenuhi panggilan-Mu untuk menghadap hadirat Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, sucikan dan layakkan kami. Untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kuduskanlah kami ya Tuhan, untuk mempersembahkan korban syukur kami, puji-pujian kami. Maka pendengaran kami akan firman-Mu Tuhan, untuk menjadi suatu ibadah yang boleh menyenangkan dan memperkenankan hati Tuhan saja. Kiranya Engkau memperkenankan kami ya Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami. Biarlah Engkau menikmati ibadah yang boleh kami persembahkan kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kembali saudara-saudara, kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 124, Yesus bayar semua. Dengarlah sabdanya, Kau yang tak berdaya, datanglah kepadanya, Kau kan dapat sentosa. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Tiadalah padaku suatu kebaikan, tapi darah Tuhanku memberikan kelepasan. Yesus bayar semua hutang dosaku, dosa bagai kirmisi jadi putih. bersih.
Saya undang saudara-saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan daripada berita anugerah pada pagi hari ini yang akan diambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-58, ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Dan kita akan menyambut daripada berita anugerah pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu KPPK 144, Firman Hidup. Khalik semesta, ajaib firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajaib firman hidup. Bimbingannya dapat bagi orang sesat, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya. Beritakanlah Injilnya, ajaib firman hidup, yang beri damai sentosa, ajaib firman hidup. Yesus Kristus Tuhan yang beri pengharapan, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup, firman indah, firman ajaib, firman yang beri hidup. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Ponco Trihandoko dari GKI Stadion Semarang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang kepadamu mengucap syukur untuk kesempatan di hari ini kami boleh beribadah bersama-sama melalui online ini bersama dengan jemaat GKI Bungur, Jakarta, dan juga tentu saja anggota jemaat lain yang turut serta di dalam ibadah online ini. Kiranya Tuhan memberkati saat kami membaca firman dan merenungkannya, agar ada pengertian pada kami dan terlebih ada kekuatan dari Tuhan untuk kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk boleh menguraikan firman Tuhan. Dan di atas semuanya Roh Kudus akan memampukan kami untuk memahami lebih dalam dari apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini. Inilah doa kami Tuhan, kami memohon berkat-Mu di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema Aku Haus, atau saya berikan tema yang lain adalah masih adakah harapan di tengah pandemi. Dan kita akan belajar dari perkataan Tuhan Yesus yang kelima, Aku haus. Bacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 19, kita akan memperhatikan Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai dengan ayat 30. Di sana dikatakan demikian. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop,
lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sampai di sana pembacaan Alkitab, firman Allah. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang memelihara di dalam kehidupan kita. Hosiana. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya teringat pada awal pandemi tahun lalu ada seorang perawat rumah sakit di Italia, namanya Daniela Tracy, usianya 34 tahun, yang bekerja menangani virus corona di unit perawatan intensif atau ICU rumah sakit tersebut. Nah, melihat jumlah pasien yang meninggal dunia bertambah banyak, ia pun takut dan cemas. Dan ia makin takut, bahkan panik ketika ia mendapati dirinya sendiri terinfeksi virus tersebut. Ia merasa panik, infeksinya bisa menyebar, menular kepada orang lain dan menambah jumlah korban. Nah, ketika ia berada di ruang karantina rumah sakit tersebut, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Sungguh tragis, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketakutan dan kecemasan ini sebetulnya menegaskan kembali tentang kerapuhan kita sebagai manusia. Virus yang tidak terlihat oleh mata kita tidak hanya mengancam aspek kesehatan dan keselamatan raga kita, virus itu juga telah memporak-porandakan perekonomian kita. Sehingga kita seperti tidak lagi memiliki pengharapan yang pasti akan masa depan kita. Sudah setahun Bapak Ibu Saudara kita menghadapi pandemi ini. Saya tahu ada pemilik toko yang harus menutup tokonya karena harus menjaga dirinya dari virus ini. Dan juga karena tidak ada lagi pembeli. Makin berkurang pembelinya, makin sedikit, sepi sehingga terpaksa menutup toko tersebut. Karyawannya terpaksa diliburkan, bahkan dihentikan. Bapak Ibu Saudara, ada juga para pengusaha yang saya tahu makin terbebani dengan tanggung jawabnya. Ia harus membayar gaji karyawan sementara pemasukan berkurang, bahkan makin tipis, makin sedikit. Belum lagi ia harus membayar pajak, membayar hutang, sehingga makin berat rasanya. Dan mungkin Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang yang mengalami pergumulan ini. Sehingga bukan raga kita saja yang terancam atas virus ini, tetapi juga mental kita. Tidak sedikit orang memperlihatkan gejala stres di dalam hidupnya. Baru-baru ini salah satu televisi memberitakan bahwa orang yang mengalami gangguan kejiwaan makin banyak. Banyak orang stres. Bahkan kita bisa jumpai kekerasan makin banyak di rumah tangga, di tengah-tengah keluarga. Nah, di tengah situasi seperti ini, kita jadi bertanya, masih adakah harapan kita di tengah pandemi COVID-19 yang memporak-porandakan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada minggu-minggu Prapaskah ini kita diingatkan bahwa Kristus menderita dan akhirnya wafat di kayu salib. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa peristiwa kematian Yesus bagi murid-muridnya itu berarti hilangnya harapan mereka. Sang guru yang bisa melakukan berbagai mujizat, mengubah air menjadi anggur, menyembuhkan banyak orang sakit, menghentikan badai, memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ekor ikan, bahkan membangkitkan orang mati. Sekarang sang guru berada di ujung kematian. Ia bahkan nampak tidak berdaya untuk melakukan mujizat bagi dirinya sendiri. Dan puncak ketakutan para murid adalah ketika Yesus pada akhirnya wafat, Bapak Ibu Saudara. Mereka tercerai-berai, mereka kocar-kacir, mereka bersembunyi di dalam ketakutan. Peristiwa kematian Yesus ini seolah menjadi tanda kekalahan Yesus dan murid-muridnya.
Sebaliknya menjadi tanda kemenangan bagi para musuhnya. Bagi para pemimpin agama yang selama ini memang ingin sekali membunuh Yesus. Dan tentu saja ini menjadi tanda kemenangan bagi si iblis yang merasuki Yudas untuk melakukan apa yang diingininya. Tetapi apa sih yang sesungguhnya terjadi? Kita tahu Bapak Ibu Saudara. Kematian Yesus bukan tanda kekalahan, melainkan justru tanda kemenangan. Sebab melalui kematian Yesus karya penebusan Allah final dan sempurna. Sehingga manusia memiliki pengharapan yang pasti di dalam namanya. Di atas kayu salib itu Tuhan Yesus berkata, sudah selesai, sudah selesai. Bagi para musuhnya sudah selesai berarti kekalahan Yesus. Ia mati dan tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi sudah selesai yang dimaksudkan oleh Yesus adalah karya penebusan di dalam dirinya purna dan sempurna. Sehingga tidak diperlukan lagi korban penebusan dosa. Di dalam nama Yesus korban penebusan itu menjadi sempurna dan tidak perlu lagi ada korban yang lain. Tentu saja hal ini membuat para musuhnya terkecoh, bukan? Tidak pernah loh mereka sangka bahwa kematian Yesus justru menjadi kemenangan Yesus. Dan kemenangan bagi dunia yang tidak lagi memiliki pengharapan yang pasti. Mereka pikir, Bapak Ibu Saudara, Yesus mati ya mati. Sudah selesai. Hidupnya sudah berakhir. Tetapi Bapak Ibu Saudara kita tahu justru kematian Yesus itu merupakan karya Allah yang sempurna untuk menyelamatkan manusia berdosa. Untuk menyelamatkan Bapak, Ibu, dan saya, orang-orang berdosa ini. Dan ini artinya apa Bapak, Ibu, Saudara? Bahwa di dalam peristiwa-peristiwa yang buruk, bahwa melalui peristiwa-peristiwa yang kita anggap merupakan kekalahan kita, atau ketidakberdayaan kita untuk mengatasinya, sesungguhnya Allah masih bekerja. Allah tidak berdiam diri. Allah sanggup menyelamatkan. Allah bahkan sanggup memakai kondisi itu untuk memenuhi tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Dan ini artinya bagi kita adalah kita masih memiliki pengharapan. Saya tertarik dengan ayat 28 Bapak Ibu Saudara ketika Tuhan Yesus mengucapkan frasa aku haus yang hari ini menjadi tema kita. Nah, pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa haus lalu meminum air dan peristiwa itu dicatat sebagai peristiwa penting di dalam hidup saudara, di dalam hidup kita? Saya kira nggak pernah ya. Kita meminum air ya karena kehausan, lalu itu menjadi catatan yang penting sekali di dalam kehidupan kita. Gak pernah. Sebab itu peristiwa rutin yang kita lakukan tiap-tiap hari. Gak penting. Walaupun kebutuhan akan air itu sangat penting, tetapi peristiwa kita haus dan minum air itu gak terlalu penting untuk dicatat. Tetapi bagi Yesus, ini adalah perkataan dan peristiwa penting. Injil Yohanes menyebutkan bahwa Yesus mengucapkan kalimat aku haus adalah di dalam rangka menggenapkan rencana Allah di dalam hidupnya. Ayat 28 mengatakan, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Peristiwa Yesus haus dan kemudian diberi minum di Injil Yohanes ini Bapak Ibu Saudara, makin terlihat jelas maksudnya ketika kita membandingkan peristiwa sebelumnya yang dicatat di Injil Matius. Misalnya pasal 27 ayat 34, kemudian Markus 15 ayat 23, dan Injil Lukas 23 ayat 36.
pada Injil, ketiga Injil yang menceritakan peristiwa Yesus sebelum Yesus mengatakan haus ini, Yesus itu diberi minum sebetulnya. Tetapi Yesus tidak memintanya. Jadi kalau Bapak Ibu membaca ayat-ayat rujukan yang tadi saya beri, tanpa meminta minum, Yesus diberi minum. Dengan tujuan mengolok-olok dia. Para prajurit mau mengolok-olok dia. Dan kemudian kita melihat Yesus menolak minuman itu. Para penafsir mengatakan bahwa Yesus menolak minuman anggur yang bercampur mur dan empedu ini, itu karena Yesus tidak mau mengurangi sedikit pun rasa sakit dan penderitaannya di kayu salib dalam rangka menanggung dosa kita, umat manusia. Karena rupanya minuman itu semacam penahan rasa sakit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, setelah Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, dan di dalam rangka menggenapkan nubuatan yang tercatat di Mazmur 69 ayat 22, Bapak Ibu bisa lihat nanti, maka Yesus mengatakan, aku haus. Dan kemudian ia mau minum dari prajurit yang memberikannya itu. Baru setelah itu dia menyerahkan nyawanya kepada Allah Bapa. Jadi kalau yang pertama Yesus menolak minum, itu karena dia tidak memintanya. Artinya tidak di dalam kehendaknya. Tapi yang kedua, dia meminta minum dan diberi minum. Ini bukan sebuah kontradiksi. Jadi peristiwa yang pertama ketika dia menolak dan peristiwa kedua yang justru dia meminta minum itu bukan sebuah kontradiksi. Tapi ini mau menegaskan bahwa Yesus mengendalikan situasi itu. Agar segala sesuatu menggenapkan seluruh kehendak Allah di dalam dan melalui hidupnya. Dan ini artinya bagi kita apa? Hal-hal yang sepele, hal-hal yang kita anggap remeh, seperti minum itu, ternyata ada di dalam kendali Tuhan. Ada di dalam kontrol Tuhan. Untuk menggenapkan rencana Tuhan di dalam kehidupan umat manusia melalui Yesus Kristus. Inilah pengharapan kita Bapak Ibu Saudara. Di tengah situasi yang nampaknya tidak berpengharapan ini, kita harus mampu melihat bahwa tangan Allah masih bekerja melalui hal-hal kecil di dalam kehidupan kita. Melalui hal-hal yang kita anggap remeh. Bahkan kesulitan dan penderitaan kita. Allah sedang bekerja dan terus bekerja untuk menyatakan kehendaknya buat kita. Kematian Yesus yang dianggap kekalahan bagi dirinya ternyata merupakan kemenangan bagi dirinya dan bagi dunia, bagi kita, bagi saudara dan saya. Siapa yang menduga? Tidak ada. Tetapi ternyata Allah menyatakan kehendaknya dan mewujudkan rencananya melalui kehidupan Yesus dan melalui hal-hal yang kecil, yang remeh. Haus dan minta minum. Tapi semua itu di dalam perencanaan Allah untuk memastikan bahwa karya keselamatan Kristus itu purna dan sempurna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah pandemi virus corona ini masih adakah pengharapan buat kita? Ya, seharusnya kita masih berpengharapan. Jika kita dapat melihat dengan iman tangan Allah yang bekerja dan terus bekerja di tengah situasi yang buruk sekalipun. Di sini seharusnya yang ada pada kita adalah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja dan terus bekerja di atas peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menyatakan rencana dan kehendak Tuhan. Walaupun sampai hari ini mungkin saja kita belum tahu apa rencana Tuhan, kehendak Tuhan bagi kita. Tapi kita belajar untuk terus percaya dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapak Ibu, sejak kita tidak lagi boleh beribadah di gereja untuk mengurangi penyebaran virus corona ini, beberapa orang berkata ke saya,
Gereja kok kalah dengan virus? Kok takut sama virus? Bukankah Tuhan sendiri memerintahkan kita beribadah di gereja? Bukankah Tuhan sanggup melakukan mujizat? Kenapa harus takut? Bukankah ini merupakan kekalahan kita? Pertanyaan olok-olok ini sebetulnya hampir sama dengan anggapan banyak orang tentang kematian Yesus. Yesus mati, di manakah kuasa Tuhan? Di manakah mujizatnya? Di manakah kuasa pemeliharaan Tuhan atas murid-muridnya yang ketakutan itu? Mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi menimpa orang benar? Bukankah ini tanda dari kekalahan? Dan tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa sejak kita tidak beribadah di gereja, gereja sekarang itu ada di mana-mana. Di rumah, di jalan, di parkiran, di atap rumah, di halaman rumah, di dalam mobil. Orang-orang bisa memuji Tuhan, mendengar khotbah dan beribadah kepada Tuhan. Dan bukankah ini sebenarnya gereja? Karena gereja tidak ditentukan atau tidak berdasarkan gedungnya, tetapi orangnya. Orang banyak disadarkan untuk mencari Tuhan daripada sekedar datang ke gereja. Sebab ke gereja belum tentu orang cari Tuhan, tapi mungkin cari teman atau mungkin mencari kenangan di gereja itu. Senang dengan musiknya, ya, senang dengan situasinya, mungkin saja, tapi tidak mencari Tuhan. Sekarang orang menjadi sadar untuk mencari Tuhan. Karena di tengah pandemi seperti ini siapa yang dibutuhkan selain Tuhan? Mencari Tuhan, cari Tuhan. Dimanapun berada, cari Tuhan. Di tengah situasi COVID-19 ini bukankah juga kita bisa melihat makin banyak tangan orang-orang terulur untuk menolong sesamanya? Ya mungkin selama ini kita abai terhadap kondisi ini. Kita tidak terlalu peduli dengan sesama. Tetapi justru karena situasi ini memaksa kita, menggerakkan kita, menyadarkan kita dalam gerakan untuk peduli kepada sesama. Tidak melihat perbedaan suku, perbedaan agama dan keyakinan. Tapi mereka orang-orang yang sakit, orang-orang yang terdampak virus corona ini adalah orang-orang yang membutuhkan uluran dan bantuan tangan kita. Nah sebab itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita terus menerus belajar untuk percaya kepada Tuhan. Tidak membiarkan ketakutan kita merampas pengharapan kita di dalam Dia. Kita harus melihat dengan iman bahwa tangan Tuhan terus bekerja dan masih bekerja melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menyatakan kehendak-Nya, untuk memulihkan manusia, untuk mengembalikan manusia sebagai manusia yang seharusnya mencari Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kita tetap berdoa di tengah situasi ini Bapak Ibu Saudara. Baik untuk diri kita, untuk orang lain, khususnya untuk para penderita COVID-19, untuk para dokter dan perawat, untuk para relawan yang membantu para pasien, untuk pemerintah kita, bangsa kita Indonesia, para pemimpin kita, agar beroleh hikmat untuk mengatasi pandemi ini. Kita juga berdoa agar kebutuhan vaksin dapat tercukupi sehingga seluruh masyarakat juga dapat memperolehnya dengan mudah, sehingga bisa mengurangi dampak buruk dari virus ini. Nah marilah di hadapan Tuhan kita berdoa dengan kepercayaan yang besar bahwa Tuhan masih bekerja dan terus bekerja untuk menyatakan kehendak-Nya bagi kita, untuk memulihkan keadaan dunia. Jangan biarkan ketakutan dan kecemasan membelenggu kita sehingga kita tidak memiliki pengharapan itu. Mari kita sejenak teduh di hadapan Tuhan. Kita akan renungkan kembali firman Tuhan hari ini. Bagaimana Tuhan memakai hal-hal yang sepele dan kecil, remeh. Tapi itu jelas sekali menyatakan rencana dan kehendak Tuhan. Sebabnya kita tidak perlu takut di tengah pergumulan ini, melainkan percaya kepada Tuhan.
Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapak Ibu Saudara, walau kita tidak dapat melihat maksud Tuhan di dalam peristiwa buruk yang menimpa kita di tengah pandemi COVID-19, marilah kita tetap percaya dan memandang kepada Tuhan bahwa Ia sanggup mengendalikan semua situasi untuk tujuan kemuliaan-Nya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur karena kami punya Allah yang mengendalikan segala situasi. Bahkan hal-hal kecil yang kami anggap remeh, ternyata semua di dalam rangka mewujudkan rencana dan kehendak-Mu. Seperti Engkau menyatakan haus di kayu salib itu, dengan gamblang itu menggenapkan rencana Tuhan, nubuatan Tuhan. Supaya genaplah rencana Tuhan itu. Dan Tuhan kemudian menyatakan sudah selesai, sudah genap. Hal yang kecil pun ternyata di dalam kendali Tuhan. Untuk menyatakan rencana dan kehendak Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang seperti itu. Dan kami mau terus menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami tidak takut, kami tidak gentar, kami tidak putus asa. Apalagi kami memilih untuk mengakhiri hidup kami. Sebab hidup kami sangat berharga di mata Tuhan. Sedemikian berharganya, sehingga Engkau rela mati untuk kami. Biarlah kami terus bertahan di tengah situasi yang tidak mudah ini. Dan terus berpengharapan kepada Tuhan. Yang hidup, yang mengendalikan segala sesuatu untuk menyatakan rencana dan kehendak Tuhan bagi kami. Berkati ya Tuhan, jemaat-Mu GKI Bungur di tengah situasi yang sulit ini, agar terus menaruh iman percaya kepada Tuhan. Tidak menjadi takut apalagi kalut dan panik, tapi sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan. Percaya sepenuhnya Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Ajarkan kami dan mampukan kami juga untuk melakukan bagian kami untuk menjadi uluran tangan Tuhan menolong orang lain. Sehingga dengan bantuan kami lebih sedikit
berkurang pergumulan orang lain itu. Tuhan tolong mampukan kami untuk terus berkarya di tengah situasi yang sulit ini dan memuliakan Tuhan dengan apa yang dapat kami lakukan untuk pekerjaan Tuhan ini. Berkati gereja, para pemimpin gereja ini, para majelis, pendeta, dan penatua, agar ada kesehatan di dalam mengelola semua kegiatannya yang mungkin masih banyak online ini, tetapi harus memikirkan sebagai gantinya hal-hal yang bisa mencukupi kebutuhan kerohanian jemaat. Kiranya Tuhan memimpin di dalam kesatuan mereka melayani jemaat dengan baik. Kami serahkan juga untuk situasi pandemi yang masih berlangsung sampai hari ini, tercukupnya vaksin ini kiranya boleh kami dapatkan, seluruh masyarakat boleh mendapatkannya, sehingga dapat mengurangi sedikit kesulitan dan juga dampak buruk dari virus corona ini. Kiranya sungguh Tuhan menolong dan memberkati para pemimpin kami dan khususnya Bapak Presiden Jokowi di dalam menangani dan membawa bangsa ini menjadi lebih baik, lebih sejahtera di kemudian hari. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah ini dan firman yang sudah kami boleh dengar. Kiranya kami terus boleh memuji-muji Tuhan Allah kami, karena Engkau selalu bekerja dan kami memiliki pengharapan di dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara kita bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang akan dibawakan oleh Pendeta Rivo. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur karena pada hari ini Engkau memberikan kepada kami satu kesempatan untuk setiap kami datang kepada Tuhan, beribadah, menyembah akan Tuhan di dalam seluruh rangkaian ibadah pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Dan biarlah di dalam masa-masa prapaskah ini, kembali kami diingatkan akan cinta kasih Allah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mati, yang sudah memperdamaikan kami dengan Allah, yang sudah menjadi satu korban yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami saat ini berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat kami, mereka yang ada di dalam pergumulan kehidupan sehari-hari. Di tengah-tengah pergumulan mereka akan ekonomi, ada jemaat
yang saat ini sedang berjuang untuk boleh menghidupkan kembali usaha dan pekerjaan mereka karena imbas daripada pandemi yang begitu luar biasa ini. Berikan kekuatan, berikanlah hati yang sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, melibatkan Tuhan di tengah-tengah pergumulan ekonomi yang mereka hadapi pada saat ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang bergumul dengan masalah, pergumulan keluarga mereka, masalah dengan suami dan istri, masalah dengan anak dan keluarga yang lain. Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang boleh menyertai kami, agar di tengah-tengah pergumulan yang kami hadapi melalui keluarga kami, Engkau boleh hadir dan menolong kami, memberikan kepada kami satu kemampuan untuk boleh menghidupkan Kristus sebagai kepala di dalam keluarga kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk setiap saudara-saudara kami di dalam pergumulan sakit penyakit. Kiranya Engkau juga boleh menolong, menguatkan iman mereka, menopang agar mereka boleh sungguh-sungguh melalui sakit penyakit, melalui pergumulan dan penderitaan ini. Mereka tidak pernah melepaskan akan mata iman mereka tertuju kepada kasih dan anugerah daripada Tuhan. Tuhan berkati, kuatkan, topang setiap saudara-saudara ini. Dan kami percaya oleh bilur-bilur-Mu di atas kayu salib, kami semua sudah sembuh dan Tuhan menjamah dan menopang kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan juga untuk gereja GKI Bungur ke dalam tangan Tuhan. Setiap para hamba-hamba Tuhan, setiap majelis, setiap aktivis, setiap jemaat, kiranya Tuhan sendiri yang boleh menolong kami, menyertai kami, agar hidup kami boleh persembahkan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pelaksanaan vaksinasi yang dilakukan. Kiranya semua elemen masyarakat boleh dapat menerima akan vaksin ini, dapat mengalami akan perbaikan di dalam kehidupan, sehingga pandemi ini segera berlalu ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau berikan hikmat kepada para pemimpin-pemimpin kami, agar pemimpin bangsa ini boleh bekerja bukan untuk demi kepentingan diri sendiri, tetapi sungguh boleh memajukan akan bangsa kami. Dan kami berdoa kiranya Engkau sendiri yang boleh memimpin menyertai bangsa dan negara kami. Kami berdoa menyerahkan untuk gereja-gereja yang saat ini juga mengalami akan pergumulan, mereka yang ditutup, mereka yang juga tidak dapat beribadah leluasa. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan juga boleh menopang, menguatkan iman mereka di tengah-tengah penderitaan ini. Biarlah kasih Kristus yang Tuhan sudah curahkan di atas kayu salib boleh mengingatkan mereka bagaimana Tuhan mengasihi mereka, dan mereka juga sudah mengalami keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan iman mereka boleh semakin dikuatkan di tengah-tengah pergumulan ini. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap doa-doa ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada doa-doa yang tidak dapat kami sampaikan di dalam keterbatasan kami. Tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau sudah mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami. Dan Tuhan menolong kami melalui setiap pergumulan, setiap masalah ini. Dengan kami boleh menyerahkan semua hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami naikkan doa ucapan syukur kami, doa syafaat kami hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita akan mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Ayat pembimbing untuk persembahan pada pagi hari ini diambil dari Roma 12 ayat yang ke-1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat ditransfer melalui QR Code yang tertera pada layar saudara-saudara sekalian, maupun juga rekening gereja, GKI Bungur, dan juga Pos Jemaat Alam Sutra. Kita akan menyanyikan lagu KPPK nomor 199, Jaminan Mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi.
Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh, di dalam Tuhan hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Mari saudara sekalian kita masuk ke dalam doa persembahan. Sekali lagi ya Tuhan, segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu atas anugerah-Mu yang begitu besar. Atas firman-Mu ya Tuhan yang boleh Kau berikan kepada kami. Atas pemeliharaan-Mu ya Tuhan, setiap hari. Dan biarlah itu Tuhan membangkitkan respon kami untuk mengasihi Engkau lebih lagi ya Tuhan. Termasuk di dalam kami mempersembahkan kepada Engkau. Biarlah kiranya Engkau sendiri yang memberkati persembahan ini. Dan biarlah bukan hanya Tuhan uang ini saja Tuhan. Tapi kami boleh mempersembahkan seluruh kehidupan kami. Seluruh tubuh kami, waktu kami, tenaga kami. Untuk dipersembahkan kepada Engkau, pemilik dan penebus kami. Sehingga dalam kehidupan kami, nama-Mu saja Tuhan yang boleh dipermuliakan. Melalui persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita akan segera mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kita akan mengembalikan segala hormat, puji, dan syukur, kemuliaan hanya bagi para Allah kita. Dan kita akan menyanyikan lagu doksologi. Lalu doa berkat akan dibawakan oleh Pendeta Rifo. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa yang kekal, pertolongan, kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus, menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai dari hari ini, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Hosiana, 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 amin, amin, amin. Kebaktian selesai, silakan duduk, doa teduh. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milik
Aku warisnya, ku ditebus, dan dari basuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji, tentang Yesusku selamanya.